Halo Stoners, kembali lagi di podcast Gajah Mada Stone. Kali ini di acara Open House Gajah Mada Stone, Koko Marmer ini mengundang salah satu pakar perwakilan juga wakil dari segala-galanya yang ada di Jawa Timur, yang khususnya hubungannya sama interior desain maupun juga arsitek sipil dan lain-lain. Nah, kebetulan Koko Marmer ini mengundang yang namanya tim dari HDII. HDII itu apa sih? Himpunan Desain Interior Indonesia. Nah, dan ini berhubung kita di Surabaya dan juga Sidoarjo, kita mengundang pakarnya yang ada di Jatim. Kita perkenalkan dulu. Iya, ini ada Mas Karis. Nah. Halo, nama saya Rahmat Karis, HDII Jatim. Dan ini juga ada Bu Devi atau Mbak Devi. Selamat siang, saya Devi Anggia. Sekarang posisi saya di HDII Jatim, Sekretaris 1. Kalau Mas Karis, bidang eksternal. Eksternal, ya. Oke. Jadi gini ya, Stoner, saya sapa dulu ya, boleh ya? Gimana kabarnya Mas Karis sama Mbak Devi? Baik, terima kasih. Kelihatannya cerah ya hari ini ya. Beliau jauh-jauh meluangkan waktu main ke Gajah Mada Stone. Saya ngucapin terima kasih dulu. Itu yang pertama. Juga kemarin udah diundang HDII buat acara gathering. Nah, kebetulan ya ini sponsor ya kita ya. Oke. Nah, kita ini hampir sering gandeng ya di beberapa proyek ya, Mas Karis, Mbak Devi ya. Ada proyek di Malang, Mas Karis. Terus di mana ya, Mbak Yo? RSI ya, Mbak Yo. Rumah sakit ya. Jadi Stoners kalau dari Sidoarjo maupun Surabaya itu kelihatan proyeknya Mbak Devi. RSI Wonokromo itu. Nah, itu dari lantai 13 sampai lantai 1 yang ngurusi ya Mbak Devi ini. Ya, ngambilnya di Gajah Mada ini ya. Terus ini Mbak, HDII ini sudah lama ya Mbak ya sama Mas Karis. Coba dari salah satu dulu, Mas Karis dulu boleh. Bergabungnya dari kapan dulu? Nah, kalau saya bergabungnya sejak tahun 2017, kebetulan waktu itu habis menang award HDII nasional, saya gabung. Kalau HDII-nya sendiri dari tahun 2004, HDII Jatim ya, HDII Jatim 2004. Kalau Mas Karis? Kalau saya secara resmi masuk sih 2014. Tapi secara membantu dari awal dari mahasiswa jadi tahun 2010. Oh, berarti dedongkot ya ceritanya ya. Ya, kita itu ada anggota muda gitu. Anggota muda, jadi sudah HDII Jatim tuh sudah masuk ke kampus-kampus desain interior, jadi untuk menggait member, jadi nggak perlu nunggu jadi profesional. Jadi profesional, jadi sudah di training gitu ya. Sudah disosialisasikan bahwa ada Asosiasi Desainer Interior Indonesia gitu. Universitas mana aja biasanya Mbak yang kalian kunjungi lah, di HDII kunjungi lah rata-rata? Jadi universitas yang sudah kerjasama dengan kita itu mulai dari ITS, Petra, Ciputra, terus Lasal, terus untuk pindah ke Malang, Binus, terus Brawijaya, sama ITN itu kita mau juga. ITN karena belum ada interiornya. Oh, gitu. Proses. Jadi yang kampus yang ada jurusan interiornya kita pasti jalin kerjasama. Berarti diblokade ya? Semua universitas yang ada desain interiornya itu diblokade oleh HDII. Ya bagus sih. Koko Marmer kalau mau mengedukasi mahasiswa bisa make appointment dengan kita. Oh gitu ya? Jadi gimana ini? Saya harus bagaimana? Jadi nanti kita kan punya kerjasama sama akademisi. Nah, itu nanti kita bikin janjian untuk mahasiswanya room tour ke GMS ini. Oke. Bisa juga GMS ke kampus untuk produk nulis. Oke. Sudah ditanamkan ke mahasiswa sejak dini ya. Desain interior tuh bahwa ada material-material begini yang bisa dipakai di desain seperti ini. Gitu. Jadi itu bagus sih untuk menanamkan sejak dini ke mahasiswa gitu ya. Karena terus terang ketika saya sendiri kuliah di tahun
nggak enak dulu. Lulusan sebelum 2000 itu mengenal material tuh malah sesudah lulus gitu. Nah kalau sekarang kan bagus sekali kita asosiasi masuk ke pendidikan gitu loh. Jadi memberikan sebanyak mungkin informasi, ada material, ada workshop gitu. Betul. Bisa factory visit gitu. Dengan adanya kerjasama ini lebih bersinergi antara kampus dan asosiasi dan supplier. Betul, bener sih sekarang itu ya udah nggak musim yang namanya kita tuh bersaing, perang harga, terus apa ya ibarat kata tengkar di lapangan itu sudah nggak musim ya. Memang kita harus collab. Ini anaknya gimana, apa yang bisa kita kerjakan bersama. Apalagi kan medsos ini kan juga sudah naik gitu loh. Nah, Koko Marmer ini kan meningkatnya dari medsos ceritanya kan gitu. Gara-gara gambar beruangnya ya. Gara-gara gambar beruang kan. Jadi Koko Marmer ini awalnya itu ini nggak ada kata-kata Koko Marmer. Saya tuh iseng-iseng ngelihat kok di beberapa Instagram itu kan ada koko apa yang buat makanan, koko ini. Lah kok Koko Marmer ini nggak ada. Terus akhirnya tak coba nama Koko Marmer. Akhirnya ya lumayan booming dan dicari orang kan gitu. Saya sendiri waktu pertama kali kesini juga Dari kaosnya. lihat dari kaosnya. Ini saya yang di YouTube ya gitu. Apakah ini Koko Marmer? Tapi kaosnya bisa dibagi-bagi nggak itu? Bisa. Tenang. Tuker sama pin ya. Tuker sama pin HDII. Terus Mas, saya ini mau tanya ya, berarti kan HDII ini kan juga nyepek dan juga ngurusin material-material. Kenapa sih marmer itu lebih unggul dan granit ya, kita marmer dan granit alam lebih unggul daripada granitel atau keramik? Padahal kalau orang bilang banyak ini ruwet, masangnya mahal, harganya mahal, katanya nanti ngompol gini. Kenapa kok harus pilihan ke marmer itu apa sih? Soalnya saya sih ngomong ini dikira stoner nih ngecap, ya barangnya sendiri. Ya wajar dong, jenenge Koko Marmer pasti ya Koko Marmer dodolane. Nah, kalau dari sisi kalian bagaimana dari HDII? Yang pengalaman RSI. Nah, ya betul. Kalau saya sih cuma satu kata ya, karena cantik barangnya. Cantik ya, Iya. berarti karakter dan model dan jenis batunya itu nggak bisa ditembak dengan Betul. granitel ya, Betul. berarti ya. Kalau granitel cenderung kuat tapi boring gitu ya. Monoton ya berarti Iya, ya. tapi Oke. kalau marmer itu udah cantik, grand, elegan, dapet dah. Seninya dapet. Kalau dari Mas Karis gimana ini? Kenapa kok suka marmer? Nah ini Ya gimana ya, tergantung klien juga sih. tergantung klien. Iya. Kayak kena klien kemewahan ya pasti granit. Pasti granit Nah ya. itu tadi. Tapi kalau masalah RKS spek nambah marmer, mungkin dari sisi awetnya, durability-nya kan. Oke. Kan kalau mungkin granit mungkin ada kemungkinan popping dan kawan-kawan. Kalau marmer kan lebih aman. Lebih katanya. aman. Oke, ya Sama betul. Kalau masuk ke rumah sakit atau tempat yang butuh higienis kan, kalau pakai marmer kan natnya sedikit. Oke. Nah, sedangkan granit natnya banyak. Oh, Nah, nat oke. itu tempat bakteri, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oh, lah ini malah saya nggak tahu malah. Oh gitu ya. Jadi berarti saya kalau diomongin orang iya Pak ini bakterinya lebih sedikit kalau pakai marmer. Oh Karena gitu. natnya cuma per berapa ini? Per satu slab kan. Oke. Itu alasan higienis itu sangat bagus. Sangat bagus. Oke, ya ini boleh nih stoner ya. Ide baru ini berarti. Berarti kalau rumahmu pengen bersih alias gak kempro, iya ini nggak marmer sampai granit. Ojo nggak granit tel. Gak pengen mules pokoknya. Oh iya, gak pengen mules karena kan mungkin apa ya anak jatuh, kecil makanan main jatuh. di lantai itu mungkin lebih safety, lebih aman. Oke ya. Kalau dari kalian sendiri lebih suka marmer yang warna apa sih tonnya sih? Nah, Ini apakah tetap mengikuti owner atau memang pantasnya itu marmer itu ya warnanya putih atau krem, nah gitu loh. Iya ya, kalau saya tuh juga lihatnya itu saya pribadi tuh marmer tuh suka yang putih gitu. Putih, Statuario itu udah yang Terbaik ya. juara gitu udah Terbaik. dapet. yang ori apa yang KW? Ya. Karena ada yang gawe loh Iya, sekarang. ada yang abal-abal. Makanya tak buatin konten dong kemarin zaman. Saya jengkel soalnya. Banyak soalnya kalau orang awam memang nggak tahu Iya. kalau
sekilas gitu udah kurang lebih sama. Nah tadi temennya, iya kan? Iya. Ngeyel sama saya, loh iya mbak ini bukan Statuario, ini Bianco Antena. Nah itu juga antara Bianco sama Statuario tuh juga ada perbedaan. Tapi kalau saya sih masih pribadi putih ya, tetap para putih Statuario ya. Oh itu tergantung klien. Kalau Mas Karis sukanya warna apa? Ini kalau dari orangnya suka nyentrik, Stoners. Ya kembali ke klien sih. Kembali ke klien ya, sama, pasti ya. Sama style desain yang kita pakai lagi apa. Jadi Oke. misalkan untuk bagian dinding sama plafon kita lagi banyak motif, jelas untuk lantai tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai. Jadi harus diseimbangkan. Oke. Tapi tetap putih nomor 1 ya kita. Putih tetap nomor 1 ya. Ya berarti suka warna Merah. 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 Buangan. Berarti ini ya, kalian ini tidak memaksakan kehendak dari klien ya. Misalkan klien ini maunya gini, kalian mengikuti dengan desain yang ada berarti. Iya. Nah, Iya. berarti Stoners ini kalau cari arsitek atau interior design yang kasarannya bisa sesuai dengan hati kalian, men-match-kan lah ibarat kata. Nah, ini bisa ke HDII. Karena setahu saya kalau arsitek yang lain yang sudah punya nama banget itu nggak mau ngikutin apa yang dimau klien. Saya maunya ini begitu mas. Lah tapi ternyata HDI ini bagus, mau mengikuti klien karena gini loh, dimanapun ya Stoners ya yang tinggal di situ itu kan punya rumah, Benar. betul. Ya. Tugas mereka ini menyepek, betul ya. Menyarankan, memadukan kombinasi pantes ora. Iki lek ditemplekno nang ngene lantai. Nah, gitu loh Stoners ya. Oke. Mungkin season ngobrol ini kita nanti ini sambil jalan. Saya juga kepingin perbaikan apa dari gudang, terus saya minta saran kira-kira harus pula barang apa. Nah, yang sesuai harapan dengan HDII maupun mungkin arsitek-arsitek yang lainnya kurang lebih kan mungkin sama. Kan kita udah bekerja sama, jadi saya diberikan proposal ini guys, ini kerjasama. Terima kasih loh, saya terima kasih. Justru saya terima kasih diberikan proposal ini oleh HDII karena kita ini sering join. Secara tidak langsung ya mbak ya, hitungannya ya. Kenal dari proyek, terus akhirnya berteman, bersahabat. Terus kemarin saya diundang gathering, terus saya diberikan proposal untuk jadi sponsor. Siap pokoknya, wis. Oke? Ayo kita jalan-jalan deh, boleh yuk. Sekarang ini Mas Karis dan Mbak Devi, saya ini juga jual kulitan yang tebalnya 2 cm sama 3 cm. Ya, saya kan pernah pakai hitam. Iya, betul. Kalau betul. Nah, kebetulan kan saya punya merah, abu, terus bermotif sama hitam. Kira-kira kalau ke arah ke depan nih, kata ngomong 2023, 2024, arahnya itu tetap ke arah monoton hitam atau abu-abu seperti ini? Gimana, menurut sampean? Kembali ke selera ya. Oke. Kembali ke selera. Jadi kayak contohnya, oke kita ambil yang paling aman mungkin abu-abu hitam pasti. Abu-abu hitam pasti oke. Itu dua warna itu aman sih. Aman. Berarti tidak sia-sia kulaan, oke. Mes gitu. Cuman ini masih bisa laku loh. Ini masih bisa laku? Masih toh. Oh gitu ya? Karakter-karakter old money itu Oh masih ada ini? yang orang sudah tenang, kalem itu milih warna-warna merah. Milih warna-warna merah ini ya, out kalem. Berarti arah rumah mana ini gini nih? Industrial atau klasik? Nggak bisa? Apa ini? Lebih ke American Style ya? American klasik itu. klasik modern. Mix ya berarti ya? Oke. Kalau ini bapak-bapak DPR biasanya. Oh gitu ya? Iya, bapak-bapak DPR. Sultan Indonesia berarti? Iya. Sama yang ada bantengnya. Oh ada bantengnya. Oh ya boleh, kalau ada project gitu mungkin mungkin kalau ada project gitu boleh deh inovasi pakai itu. Sama ini mas, ini dia ini bukan hitam ya, jadi agak grey gelap. Ini kebanyakan saya kirim kemarin di Semarang itu sekitar hampir 1000 lebih. Banyak yang pakai ini, sama hijau mbak sekarang. Lagi naik lagi. Kenapa ya? Maksudnya kenapa kok yang abu gelap dan hijau ini kok naik lagi? Kenapa? Dulu ini kan udah lama model-model gini kan? Kan trennya kan muter. Muter ya kalau Jadi tren itu ya? hampir kayak fashion itu kan 5 tahun muter sekali. Kalau arsitek agak lebih lama lagi.
Nah, 15-20 tahun itu dia muter balik lagi. Interior sebenarnya lebih cepat ya. Nah, kalau interior lebih cepat. Interior lebih cepat ngetrennya. 5-10. Oke. Lah itu berarti stoner harus tahu itu. Berarti tahun ini eranya model apa gitu berarti ya? Biasanya dicampur. Oke. Dan Indonesia ini agak lebih telat 3-5 tahun dari internasional. Oke. Untuk kayak 3 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu internasional pakainya yang style raw itu yang kasar. Oke, kan kita baru ya sekarang ya. Di sini beberapa aja yang masuk. Karena balik lagi kok bersihanannya angel lah itu. Jadi berarti orang Indonesia nih kalau ngedukasi orang Indonesia nih butuh waktu 2 tahun dan 3 tahun. Iya. Jadi mereka ini sebenarnya enggak follow dengan negara lain atau dunia lain. Kasarannya kan begitu. Mereka baru mengikuti bagus, awet, baru mereka mau mengimplementasikan ke rumahnya. Kurang lebih begitu sih. Kalau kita ngomong marmer barang yang tidak murah ya. Iya, betul. Udah pasang hampir 1M, masa bongkar pasang lagi kan ya? Wah, ya betul. Itu nanti tambah kaya saya nanti. Ya seneng sih saya kalau ada proyek kayak gitu. Oh pasti seneng saya. Ya saya enggak bisa ngomong kalau itu. Ini punya siapa ya Pak? Ini punyanya Bu Devi tadi sudah dipilih ini. Ini Bu Devi ini butuh verde. Ya kan, hijau mau dibuat apa tuh Bu? Nyana Bu? Ada klien juga yang suka warna hijau sih. Oke, apa memang karena deket sama Prof No? Jadi hijau terus enggak ya ini ya? Enggak beda. Enggak ya? Beda klien. Beda klien. Oke. Saya taruh nanti rencananya di top table wastafel. Oke. Personal orangnya suka hijau. Suka jadi hijau. saya cari yang hijau. Jadi verde, terus ya Himalayan kayak gitu-gitu lah. Oke. Tadi ada yang baru. Yang baru itu loh. Bagus. Yang mana? Tadi yang Fantasy Sky ya. Iya Fantasy Sky. Keren banget. Harganya memang mahal itu. Harganya mahal itu. Katanya GMS termurah se-Indonesia. Pasti. termurah. Tapi kan gini, tetap di tempat lain pasti lebih mahal. Oh iya, siap. Pasti. Saya sih bukannya euforia atau seneng ya, tapi memang kalau di kita ini bukan dikatakan murah sebenarnya. Kita ngomong fleksibel. Kita bisa menentukan maksudnya budget dari customer ini berapa. Misalkan kok saya ada budget yang ke 1,2. Ya pasti kan kita tawarkan di antara itu. Dan enaknya di Gajah Mada, kita tuh bisa PO, Mas. Ya. Jadi misal, sampean ngomong, Randy saya ada budget nih 1,2, marmernya putih, uratnya halus gini. Oke, saya carikan di supplier. Saya kirimkan kalian. Cocoknya yang mana? Terus DP nggak usah banyak-banyak, karena DP ini hanya cuman untuk tanda salaman lah kasarnya. 20 juta, 30 juta. Barang saya datengin. Oh ya sesuai nih dengan foto, dengan gambar. Oke, ya mau nggak dilunasi. Jadi variannya jauh lebih banyak daripada yang ada di gudang. Oh iya, kemarin ngirit lagi proyek dulu toh. Jadi saya itu cuma di sini ya. Jadi saya nggak ngitung beli slab, beli meter persegi. Beli slab? Ya. Yang Malang kan ya belinya meter persegi. Betul. Jadi saya nggak ngurusin barang sisanya atau apa, ngangkat pokoknya ke pasar tahu jadi. Betul. Opnam jalan. Nggak pusing Pak kita. Nggak pusing, betul. Kadang kan gini, memang tidak semua customer ini itu bisa full percaya dengan kontraktor, full percaya dengan arsitek. Memang ada yang dihandle sendiri. Kebanyakan kan kalau Surabaya gitu Mas. Jadi beli bahan sendiri, ngecek sendiri, apa benar terkirim sekian. Kasarannya kita ini cuman kalau orang arsitek untuk nyepek aja sudah stop sampai situ. Kalau dapat gitu memang jauh, kita kerja itu lebih enak dan hasilnya lebih maksimal. Karena apa? Ya tanda kutip tadi, budgetnya unlimited. Tapi kan kalau budget mepet itu kan kita yang harus hati-hati kerja. Biar sama-sama dapat bagus semua. Kita nggak kena marah kan gitu kan. Ngomong-ngomong mepet, kemarin ya ada yang rusak ya langsung diganti kok. Iya. Nggak mepet loh kalau Gajah Mada ini. Nggak mepet loh. Ya sih, kemarin retak langsung tak ganti iya, ya. retak langsung ganti. 5 loh biar 5 langsung tak ganti 5. Nggak masalah. Kemarin kan waktu RSI call, kok ini gini aman sudah tak potong ukuran. Yang kemarin ada gerowaknya loh Mbak. Iya. Gara-gara namanya batu. Juga pergantian itu karena stok ya. Tak kasih sama tuh. Kalau batu itu ya Mbak ya kadang ya nggak bisa ngomong. Gerowak gini tuh wis
Ya apa, memang dari batunya dan pas waktu pula begitu. Bukan kita sengaja, tetap kita potong kok. Ukurannya kan kita potong, bukan full kita potong, enggak. Kalau di aku sudah pasti tak potong, pasti. Biar juga hitungannya enak, nanti tidak salah-salahan kan gitu. Oke lah kalau gitu Stoners, saya akhiri. Dan juga terima kasih timnya HDI Jawa Timur sudah datang hari Sabtu loh, meluangkan waktu buat Gajah Mada Stone. Terus mensupport banyak project juga, kita saling collab, saling bantu. Semoga kedepannya kita makin lancar. Tim Gajah Mada sama tim HDI. Saya ucapkan terima kasih Stoners. Saya akhiri podcast ini bersama HDI Jawa Timur. Dadah.